Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wal ali amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati guru kita bersama Al-Habib Zain bin Abdurrahman Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur, dipermudah dalam setiap urusannya. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah masuk kepada hari-hari yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang disebutkan dalam satu riwayat, tidak ada hari yang paling afdal, tidak ada hari yang paling Allah cintai daripada amal ibadah hambanya, melainkan hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, ambil kesempatan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, sholat 5 waktu kita, zikirannya kita, sedekahnya kita, dan lain-lainnya. Niatkan untuk memuliakan bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Karena kata ulama, orang yang berbuat baik, berusaha meningkatkan kebaikan di bulan Zulhijjah, maka setelah bulan Zulhijjah akan Allah bantu dia untuk selalu mempertahankan kebaikan tersebut. Maka ambil kesempatan untuk kita berbuat kebaikan yang lebih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Insya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara amalan yang ada di bulan Zulhijjah ini adalah berkorban. Pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana hukum berkorban, kemudian ada syarat berkorban, kemudian juga ada kriteria daripada hewan yang akan dikorbankan. Itu kurang lebihnya pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Maka ada penjelasan sisanya, yaitu tentang pembagian daging korban. Dan ini sangat penting, harus kita pahami, wabil khusus orang yang berkecimpung di dalam kepanitiaan korban, atau orang yang menjadi relawan atau yang bantu-bantu sekalipun, harus mengetahui dasar ilmu tentang pembagian daging korban. Pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya korban itu adalah ibadah, bukan sekedar sedekah biasa atau hanya berbagi biasa. Kalau cuma berbagi biasa, ada orang barangkali beli daging di pasar sekian kilo, dikeresekin dah tuh, dibagiin ke tetangga-tetangganya. Nah, itu berbagi biasa namanya. Sedekah dapat pahala insya Allah. Akan tetapi korban bukan sekedar berbagi biasa, bukan sedekah biasa, dia adalah ibadah yang khusus. Maka kalau dikatakan ibadah berarti perlu yang namanya syarat-syaratnya, ketentuannya, cara ngebagiin dagingnya, dan lain sebagainya. Ada ilmunya. Nah, maka pertama yang harus kita ketahui, ini singkatnya, setelah hewan korban misalnya ada terkumpul di kepanitiaan, berapa misalnya nih? Ini sebagai contoh aja. Ada 5 ekor kambing misalnya. Maka dari 5 ekor kambing tersebut, sesuai data ini atas nama siapa-siapa aja tuh. Nah, kita harus pastiin juga tuh, kemarin kita udah belajar tuh, 1 kambing hanya 1 orang niatnya. Gak bisa 1 kambing diniatin lebih buat 1 orang, kecuali pahalanya. Kemarin udah kita bahas. Jadi bergabung niat di dalam 1 domba atau kambing itu tidak sah korbannya. Tapi bergabung pahala boleh. Kadang ada tersebar video, potongan-potongan video dari Ustadz siapa tuh, itu mengatakan 1 kambing boleh 1 keluarga. Maksudnya bukan niatnya, tapi pahalanya. Kalau niat 1 orang, misalnya siapa suami nih yang niat, ya udah atas diri dia. Tapi kemudian si suami boleh menghadiahkan pahala korbannya untuk keluarganya, bahkan yang udah meninggal boleh tuh. Saya hadiahkan pahala korban saya ini untuk keluarga besar saya. Itu hukumnya boleh dan sah.
korbannya sah tuh. Dibanding kalau ada orang ngomong ke panitia, nih saya korban kambing atas nama siapa Pak nih niatnya? Atas keluarga besar saya misalnya, nggak sah korbannya. Tapi boleh nggak disembelih? Ya boleh disembelih, cuman nanti jadi sedekah biasa. Sayang momennya kan momen korban, apalagi kita beli kambing harga 5 juta, mahal. Kita pengen dapat pahala korban. Nah, maka itu yang harus diperhatikan panitia. Ini data niatnya siapa yang niat tuh? Kemudian juga barangkali panitia mengingatkan kepada para pengorban. Para pengorban harus niat masing-masing. Jadi ketika menitipkan kambing tuh barangkali ditanya, nih udah niat belum Pak? Udah niat belum Bu? Niat masing-masing. Gimana tuh niat korban? Gak usah bingung, niat korban dalam hati ngomong, saya niat korban dengan kambing ini atas nama diri saya, Fulan bin Fulan misalillahi ta'ala. Begitu desa. Karena sebagian ulama memudahkan nih untuk kita. Niat korban itu boleh sebelum nyembelih. Jadi nggak mesti bareng ketika nyembelih. Kayak kata ulama, di antara niat yang nggak harus bareng dengan awal ibadah, yaitu ibadah korban. Kan kalau kita ngaji bab sholat tuh Pak, kapan niat sholat itu? Bukan sebelum takbir. Niat itu harus bareng sama takbir. Dalam hati kan, mulut berucap Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dalam hati niat, usolli fardhu zuhri misalnya, mahmuman, minimal kan begitu. Wudu, kapan niat wudu? Bukan ketika basuh telapak tangan, tapi niat wudu ketika basuh wajah, harus bareng dengan awal kewajiban ibadahnya. Tapi ada beberapa ibadah yang niatnya boleh sebelum pelaksanaan ibadahnya. Contoh kayak puasa. Puasa ibadahnya mulainya kapan tuh? Masuk waktu subuh. Cuma niatnya dari kapan? Boleh dari maghrib udah boleh. Ya, umumnya orang habis tarawih pada niatnya bareng-bareng. Jadi sebelum pelaksanaannya niatnya sudah boleh. Nah sekarang sama nih ibadah korban juga. Kebanyakan ulama bahkan berpendapat niatnya boleh dari sebelum nyembelih. Walaupun memang ada keterangan, bahkan dalam madhab kita sendiri Syafi'i dikatakan niat korban harus bareng ketika penyembelihan. Jadi ketika golok mengenai daripada leher hewan, di situ niat. Dan cuman takutnya agak repot, namanya manusia tuh yang nyembelih takut lupa. Akhirnya bener lupa, udah disembelih, ya Allah lupa niat saya tadi ini atas nama siapa. Mungkin dibaca tuh bismillah dia baca, Allahu Akbar dia baca, selawat dia baca, doa dibaca, cuman lupa niat. Kira-kira kalau menurut pendapat yang ini sah apa kagak tuh korbannya? Kagak. Cuma jadi sedekah biasa, ada bagiin dah sedekah biasa. Terus sayang saya niatnya korban, nah begitu. Makanya niatnya masing-masing udah diniatin tuh. Panitia ngasih peringatan begitu, gak ngebantuin yang korban. Ini udah pada niat belum nih para pengorban? Kalau emang pas pelaksanaan ada dikumpulin dulu, atau dari sebelumnya kalau emang bisa datang ya datang ke panitia atau di japri dan segala macamnya. Niat masing-masing, jaga-jaga. Takutnya yang menyembelih nanti takut lupa baca nih aja niat dalam hatinya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga tuh. Kemudian misalnya selesai ada kambing misalnya nyampe tuh di panitia di hari haknya misalnya tuh, disembelihlah tuh daripada hewan-hewan korban tersebut. Ada kesunahannya, ada beberapa kesunahan yang harus diperhatikan para panitia sebelum pembagian daripada daging hewan korban tersebut. Domba ataupun sapi, ya hewan-hewan korban yang mau disembelih tadi itu sunnah katanya disiapin tuh, kata ulama tuh disiapin minum, jangan makan, malah minum yang bagus itu. Jadi hewan korban sebelum disembelih itu dikasih minum air putih, jangan kopi buat panitia. Kasih air putih itu, ya biar apa ya istilahnya? Itu ihsan katanya, sifat baiknya kita selaku manusia kepada hewan. Kasih minum dulu tuh. Kemudian ketika pemotongan jangan sampai temennya yang lain ngeliat. Nih temen lu gua potong nih, goloknya begini itu. Jangan ya, hewan juga punya perasaan. Nggak sedikit barangkali kita pernah menyaksikan ada kambing korban itu nangis di situ, ya wallahu alam tuh. Takut apa wallahu alam. Cuma sebagian guru enggak, itu nangis tanda dia seneng katanya.
karena akhirnya saya kepilih jadi hewan korban. Cuman gitu selaku yang ngurusin dia tuh, apalagi yang nyembelih atau panitianya di situ tuh dipisahin. Ini area penyembelihan belah mana, ini area apa namanya tuh kambing ataupun sapi yang lain belah mana. Jangan disatuin di situ. Jadi pada ngelihat temennya yang disembelih, nah itu nggak ada ihsan kita, nggak ada sifat baik kepada hewan ya. Ya sah, hukumnya sah disembelih begitu. Cuma ini sunnah ya, dianjurin banget tuh begitu. Ustaz tempatnya sempit, mau nggak mau temennya tuh ngelihat pasti. Ya beli masker ditutup matanya. Ada kan begitu, pernah lihat gitu pakai masker katanya tuh. Beli panitia ada tuh. Jangan pakai kas masjid aja belinya tuh, pakai win operasional. Misal ini mah tempatnya sempit, apalagi daerah Jakarta tuh gang-gang sempit tuh. Nah maka biasanya disiasatin itu pakai masker tuh, matanya tuh hewan tuh sampai segitunya tuh Pak. Ya ihsan, kita harus berbuat baik kepada hewan itu. Di dalam hadis kan disebutin tuh, kalau kita nyembelih dengan baik tuh, itu koloknya ditajemin segala macam, disebutin dalam hadis Arba'in Nawawi. Kemudian juga kesunahan yang lain apa nih? Kesunahan yang lain melihat hewan yang disembelih bagi yang korban. Ini kita korban nih tahun ini, korban sunnah nih, sunnah kita ngelihat. Kalau emang kita nitip panitia begitu, yang nyembelih panitia, saya ngewakilin dah, maka yang korban juga dianjurkan hadir melihat korbannya, melihat apa namanya hewan korbannya ketika disembelih. Ustaz saya sibuk, boleh nggak video call? Boleh ya, kalau nggak repot nggak pakai video call. Video call sama dombanya, nggak usah ngomong, nggak usah, liatin aja. Itu sunnah Pak, ngelihat apa namanya hewan korbannya disembelih. Itu Nabi pernah ngomong sama Siti Fatimah, katanya dalam satu keterangan, Rasul bilang, wahai Fatimah, ayo bangun, kita hadir daripada penyembelihan hewan korban kita. Itu ketika darah hewan korban netes ke bumi, saksikanlah dosa-dosa orang yang korban tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagi yang nyembelih, ini khusus yang nyembelih, sunnah tuh baca apa? Baca bismillah. Ini baca bismillah hukumnya sunnah Pak. Jangan ada pemahaman nih barangkali ada katanya begitu, Allah alam tuh. Daerah mana katanya wajib baca bismillah, kalau nggak bismillah jadi bangke. Akhirnya bener kejadian tuh ketika nyembelih, ya Allah lupa saya nggak baca bismillah, akhirnya daging dibuang ke kali Pak. Dengan sayang ya, kan sapi lagi gede. Nah, nggak baca bismillah nggak jadi masalah, karena baca bismillah sunnah. Cuman ya baca, jangan sampai lupa. Ini kalau lupa, bisa lupa nggak baca bismillah, itu sembelihannya tetap sah, karena pada dasarnya baca bismillah itu hukumnya sunnah. Baca takbir, Allah Akbar, selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baca doa tuh, Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minhu. Atau disebutin barangkali namanya, Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal min fulan bin fulan. Ya Allah, ini darimu dan akan kepadamu, terimalah ini korban dari fulan bin fulan. Tuh, di situ doa tuh. Nah, itu niatnya dalam hati. Ada bahasa Arabnya, niatnya gimana? Nawaitu an udhi hadhihi syah min fulan bin fulan. Repot misalnya lupa pakai bahasa Arab, itu tadi intinya dalam hati. Bahkan yang korban udah niat masing-masing tuh dari sebelum penyembelihan, biar aman. Takutnya yang menyembelih tadi lupa. Kemudian tidak kalah penting nih, yang korban harus memperbagus niat. Nih korban niatnya apa nih? Bukan niat pengen dipuji orang. Wah dia tuh kalau korban kambingnya gede banget, tanduknya sampai ngeringkel, udah kayak kue lapis. Niatnya apa niat korban nih? Niatnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia juga niatnya biar bagus, biar cakep. Apa niat tuh panitia tuh? Niat ta'awun 'alal birri wa taqwa, bantuin orang. Nih orang yang korban minta bantuan kepada panitia, karena dia nggak mungkin nyembelih sendiri, bagiin sendiri, repot. Makanya lumrahnya di kita dititipin tuh di masjid, di musola atau majelis taklim juga ada kadang. Biar apa? Biar dibantuin sama saudara-saudaranya di situ dah tuh, sama tetangga-tetangga di situ, para jamaah bantuin. Makanya panitia niatnya bantuin di dalam kebaikan. Kalau niatnya baik, niatnya bagus, insya Allah nggak bakal pada ngedumel. Kadang-kadang ngedumel. Tahun ini mau gue kebagian sedikit, padahal gue bantuin. Nah niatnya kan berarti nggak bener itu. Niatnya pengen dapat daging banyak dengan alasan udah bantuin. Nah ini naudzubillah, jangan. Niatnya biar benar ya. Namanya panitia, kita niat ibadah, bantuin orang.
Kasarnya kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat juga dapat pahala karena niatnya ibadah. Jadi seperti itu tuh, memperbaiki niat sebelum pelaksanaan daripada korban tersebut. Nah kemudian hal-hal yang harus diperhatikan juga, panitia dibolehkan memungut daripada operasional, biaya operasional. Bahkan kasarnya dipatok juga nggak apa-apa. Dipatok nih, misal tahun ini biaya operasional korban 200.000 misal, dengan rincian sebagai berikut. Tuh biaya operasional tuh ada rinciannya, bukan sekedar buat beli kresek atau buat bayar yang nyembelih barangkali. Ya karena jelas ya, yang nyembelih itu ustadz atau tukang jagalnya nggak boleh dibayar pakai daging korban, nggak boleh, jelas itu. Nggak boleh dibayar pakai kepala, pakai kulit, pakai ekor, nggak boleh. Semua daripada daging korban, berikut tulang, berikut kulit, apapun itu wajib dibagiin. Kalau mau ngasih sama tukang jagal, ngasih aja. Mau ngasih sama ustadz, ngasih aja. Jangan diniatin buat ngupahin. Bisa nggak sah tuh hewan korbannya, panitia berdosa nanti tuh. Nah, jadi bayarnya itu bagaimana tuh? Dari duit operasional, dirinci tuh, buat biaya penyembelihan sekian, buat biaya beli kresek sekian, buat biaya konsumsi sekian barangkali. Dan jangan lupa nih, ini paling penting juga sebenarnya, biaya kebersihan masjid tuh, biaya sewa masjid, listriknya, airnya, ada tuh. Karena hadirin, ini kita biar paham ya. Mohon maaf ya, bukan menggurui, kita dalam rangka sharing, saling mengingatkan. Korban itu hadirin bukan kemakmuran masjid, aslinya tuh. Korban itu bukan kemakmuran musola, aslinya begitu. Sayangnya aja di kita emang lumrahnya orang kalau korban nitip di masjid atau musola, karena udah adat aja dititipinya di situ. Tapi bukan berarti kemakmuran masjid, bukan berarti kemakmuran musola, apalagi masjid itu wakaf. Kalau udah wakaf berarti apa? Fasilitas masjid itu harus dipakai tujuannya untuk kemakmuran masjid. Ustaz, maksudnya bagaimana tuh korban di masjid? Apa namanya bukan kemakmuran masjid itu maksudnya apa itu? Berarti hati-hati panitia, jangan asal pakai barang-barang masjid. Berikut air tuh berarti Pak, air punya apa tuh? Punya masjid. Sekarang kalau korban mau nggak mau cuci tangan dari air masjid. Kadang barangkali nyuci apa itu, nyuci daging. Kadang barangkali pakai air masjid, jangan-jangan tuh. Itu sebenarnya nggak boleh karena bukan kemakmuran masjid. Sama aja orang nyuci motor pakai air masjid boleh. Nyuci motor pakai air masjid boleh? Nggak boleh. Maling udah nyolong gitu. Wakaf masjid berarti harus untuk kemakmuran masjid. Ya untuk wudhu orang yang sholat di situ, atau untuk cuci tangan orang yang memang lagi ibadah di situ, untuk bersihin masjid. Kalau nggak ada kaitannya dengan kemaslahatan masjid, nggak boleh. Terus solusinya gimana? Sebagian guru ngasih solusi. Masjid itu kayak orang, dia punya harta, punya barang inventaris. Sehingga kalau ada orang korban nitip di masjid, berarti harus nyewa. Harus apa? Nyewa. Dari duit operasional tadi tuh rinciannya tuh. Ada rincian buat sewa masjid. Berikut kebersihan tuh. Kadang kan orang namanya korban di masjid, ya halaman punya masjid, ngotorin halaman masjid. Ada biaya kebersihan. Tuh duitnya kemana tuh? Jangan dimakan panitia. Duitnya masukin ke ropak masjid atau kas masjid, nanti buat keperluan masjid. Keperluan masjid apa sih contohnya? Ya renovasi, lampu udah mulai ini nih ganti. Itu kan duitnya dari situ tuh. Atau ada pengajian tuh boleh beli makanan buat jamuan orang ngaji di masjid boleh pakai kas masjid juga. Atau bayar ngasih hadiah ustadz yang ngajar di situ boleh pakai uang masjid. Karena itu kemakmuran masjid. Kalau yang lainnya nggak boleh. Sekarang tadi korban tuh. Maka solusinya sewa ke masjid tuh. Bayar uang listriknya, uang airnya, berarti di situ termasuk dan tuh. Berapa duit Ustaz? Ya dirembukin nanti sama panitia dengan harga yang sepadan. Dengan harga yang sepadan dan yang sewajarnya. Dari biaya operasional itu diotak-atik dah tuh. Dirapatin dah sama panitia dah, diobrolin.
Nah ini salah satu yang barangkali takutnya luput nih dari panitia, nggak dipikirin tuh duit sewa masjid, listrik, token, ya duitnya dari mana tuh? Dari operasional, bayar ke masjid, masuk nanti ke kas masjid. Jadi begitu, uang sewa kebersihan masjid dan lain sebagainya harus diperhatikan oleh panitia, jangan asal pakai barang-barang masjid, ya, apalagi barang wakaf. Nah, bisa panitia dapat dosa yang nggak berasa. Dosa yang nggak berasa, ya kita mungkin tahunya masjid tuh masa kagak boleh, kan gini korban ibadah di masjid kan, ya ternyata pemahamannya salah tuh. Makanya pentingnya kita belajar ilmu, paham kira-kira Pak? Perhatiin apa kagak kira-kira? Apa saya ngomong sendiri ya? Mas Awan dengerin nggak Mas Awan? Dengerin ya, alhamdulillah kalian ngerekam ya. Walhasil seperti itu ya. Jadi ada hal-hal sebelum penyembelihan ini tuh, hal-hal yang harus diperhatikan oleh para panitia. Ini saya mengingetin aja, saya mah yakin panitia nih, apalagi yang dia punya guru tuh di masjid musolahnya, pasti di setiap masjid yang ada majelis taklimnya diingetin sama guru-gurunya. Nggak mungkin dibiarin, nggak mungkin dibiarin tuh pasti. Apalagi kadang yang niat banget, nih, sampai ngundang tuh pemateri khusus tentang korban, bikin seminar dah tuh. Sekarang kan ada apa tuh kayak juleha, juru sembelih halal, itu bagus banget itu. Diundang tuh ke masjidnya karena emang bener-bener pengen tahu ilmu, pengen hati-hati dalam beribadah. Nah kita minimal di pengajian dah, walaupun nggak mesti ngundang yang seperti itu, minimal kita ngaji di majelis taklimnya kita, atau di masjid kita punya guru, nanti guru kita barangkali yang nerangin. Ustaz kadang guru saya nggak nerangin begituan, minta sama gurunya, barangkali gurunya lupa. Mungkin ngajar yang lain, nasihat agama atau hadis misalnya, fikihnya lupa misal diterangin, minta. Ustaz nih momennya momen korban, kita kayaknya panitia perlu diingetin lagi dah nih tentang pelaksanaan korban, penting hadirin. Karena setahun sekali kadang orang ada lupanya. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian setelah disembelih nih daging korban wajib dibagiin. Gimana tuh cara ngebagiinnya? Pertama begini, ngebagiin daging korban sebelum dibagiin nih. Ini ceritanya udah nih sembelih nih. 1, 2 bisa sembelih nih. Nah kita harus paham juga. Kemarin sempat ya, kita ada yang nanya tuh habis pengajian, kita jelasin begini. Harus dipahami nih oleh kita semuanya nih, khususnya para panitia. Dari setiap ekor hewan korban harus ada bagian dagingnya yang dikhususkan untuk fakir miskin. Kalau kambing, contoh tadi misalnya kambingnya 5 nih, maka dari setiap ekor kambing itu harus ada daging yang tersalurkan ke fakir miskin. Jadi jangan sampai disembelih, kemudian digantung, kemudian dikeletin, kemudian disasatin tuh dagingnya. Nomor 1 dikelan, nomor 2 juga begitu, dicampur dagingnya. 5 ekor kambing dagingnya udah ngegunduk misalnya. Sekarang kan kita nggak tahu nih dagingnya yang nomor 1 nih atas nama Bapak Fulan yang mana, nggak tahu, dikecampur. Lah bagaimana nih, saya kan harus misahin jatah fakir miskin dari domba atau kambing nomor 1 itu atas nama Bapak Fulan. Nah bingung sekarang, udah kecampur. Ya kita modal husnudon barangkali, udah kita bagiin aja dah. Ini husnudon barangkali ya, sama nih ada 5 kambing kayaknya udah kebagi dah, fakir miskinnya dapat kayaknya tuh dari 5 kambing itu. Ya Allah alam, kita nggak tahu. Nah makanya kita ada ilmunya nih biar hati-hati. Nih ibadah nih, kambing korban harus ada yang nyampe ke fakir miskin. Jadi setiap ekor daripada daging atau setiap ekor daripada domba atau kambing itu harus ada dagingnya yang tersalurkan kepada miskin. Contoh begini, sembelih yang nomor 1 nih. Ini atas nama siapa nih niatnya nih? Bapak Fulan bin Fulan. Disembelih, digantungin, dikeletin tuh, ambil dagingnya tuh. Mau pahanya kayak langsung gede, biar gede tuh, taruh di ember besar atau di ember besar, taruh di baskom begitu. Ini jatah fakir miskin dari kambing yang nomor 1 atas nama Bapak Fulan. Udah aman dah jatah fakir miskinnya. Biar sah nih kambing korban. Karena kalau nggak ada nih, misalnya nomor 1 ini dagingnya semuanya dibagiin ke orang mampu, nggak ada fakir miskin yang dapat, nggak sah korbannya tuh kambing nomor 1 tuh. Itu sedekah biasa jatuhnya, bukan korban.
Jadi solusinya begitu. Nyembelih yang pertama, ambil daging yang nomor pertama, niatin fakir miskin, buat fakir miskin atas nama Fulan bin Fulan tadi. Kambing nomor pertama. Kambing nomor 2 begitu, sembelih, digantungin, dikeletin, ambil dagingnya separuh. Seberapa ya begitulah, diniatin. Nah, ini daging korban dari kambing nomor 2 Bapak Fulan bin Fulan, jatah fakir miskinnya. Nomor 3 begitu juga, sampai nanti nomor yang terakhir tuh. Jadi udah aman nih, di satu baskom yang gede ini udah aman nih jatah fakir miskin dari setiap ekor kambing. Nah, diganggu gugat deh, jangan diganggu gugat tuh deh, taruh dulu. Nanti dicacakin dikit-dikit, diinin kresek itu. Taruh nih di pojok nih, ini jatah fakir miskin. Jangan dulu dibagiin ke yang lain. Nah, sisanya yang masih bergelantungan tuh, 5 ekor kambing, bebas nanti panitia yang ngebagiin. Mau dikasih ke orang mampu, orang kaya, fakir miskinnya nggak ada yang dapat lagi. Misal tadi doang tuh yang udah disisihin, boleh nggak? Ya boleh secara hukum. Nah, cuman kalau misalnya masih ada fakir miskin yang lain, lebih diutamakan tetap fakir miskin baru nanti yang mampu-mampu udah tuh dikasih tuh. Panitia boleh juga ngambil buat dibawa ke rumah. Jadi caranya seperti itu. Ustaz, kalau udah terlanjur kecampur bagaimana? Nah, kalau udah terlanjur kecampur, maka ada solusinya juga. Cuman kalau belum kecampur tadi itu pakai yang begitu ilmunya. Kalau udah kecampur bagaimana? Kalau udah kecampur kata ulama, solusinya jangan dulu dibagiin, awas. Jangan dulu dibagiin nih. Ambil atau panggil satu fakir miskin misalnya. Nah, kita minta tolong sama dia, Pak. Nih, mohon maaf di panitia, kita minta tolong. Bapak terdata di fakir miskin. Ya, kadang begitu Pak, fakir miskin ini kita nyari fakir miskin gampang-gampang susah. Kalau kita kembali ke bab zakat fitrah, itu fakir miskin tuh siapa sih fakir miskin tuh? Itu kata ulama, kalau fakir nih orang yang kebutuhannya atau pemasukannya itu, misal kebutuhannya 500.000 sebulan, misal ini contoh aja. Tapi dia punya pemasukan nggak tentu. Pemasukannya bahkan nggak nyampe setengah dari kebutuhan. Pemasukannya misalnya 100-200.000, padahal kebutuhannya harus 500.000, maka dia fakir. Atau nggak punya pemasukan sama sekali, dia fakir banget berarti. Atau ada orang miskin, nah miskin ini kakak kelasnya, kebutuhannya gopek 500.000, pemasukannya dari kerjaannya tuh 300.000, berarti kan nyampe setengahnya tuh lumayan tuh. Nah itu namanya miskin. Jadi fakir miskin itu ada kategorinya. Nah, sekarang kita nyari fakir miskin gampang-gampang susah. Kadang kan kita tinggal nerima apa tuh? Data doang. Jadi Pak RT, ya udah alam datanya bener apa kagak? Kalau kita mau telusurin mah, dan ternyata yang di data saudaranya semua jangan-jangan. Misalnya, atau yang di data, iya katanya fakir, cuman ngewarung ternyata, warungnya gede lagi. Nah, kan masalah takutnya tuh. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah jadi fakir. Nah, cuman dalam hal ini barangkali kita cari yang benar-benar kita menduga kuat dia fakir miskin. Ya, mungkin barangkali kita ada nih tetangga atau kenalan yang kerjaannya mohon maaf nih bukan dalam rangka kita ngerendahin orang. Ada orang punya kerjaan serabutan, ada kerjaan dia kerja, nggak ada kerjaan dia nganggur. Ya berarti fakir itu, jelas fakir itu. Nah, maka kita minta bantuan dari dia. Nih Pak, kita panitia minta bantuan. Bantuan apa ya? Ini ada daging korban udah ngegunduk nih. Nah, biar sah dulu karena yang terima harus fakir miskin. Maka ini tolong terima dulu Pak semuanya. Kaget gitu, semuanya banyak amat gitu. Jangan dibawa pulang, terima doang. Coba nanti dibalikin lagi ke panitia. Lah kok begitu dibalikin lagi? Lah iya kok Bapak mau semua? Bagaimana bawa juga susah kali ini? Hah? Mau dibawa semua? Ya kagak juga ya. Iya, ya udah berarti balikin lagi. Cuman tenang aja Pak, nanti Bapak kita kasih lebih gitu, karena dia udah bantu panitia tuh. Diterima nih masih fakir miskin. Nah, kemudian dibalikin lagi sama dia ke panitia, maka itu daging yang gunduk tuh udah kecampur daripada 5 kambing, udah jadi daging biasa. Sehingga apa? Panitia bebas sudah sekarang ngebagiinnya. Nggak harus takut, waduh takut nih kambing nomor 1 jatah fakir miskinnya belum tersampaikan. Nah, itu nggak usah takut begitu lagi karena tadi solusinya sudah ada. Nah, itu sekali lagi kalau memang sudah terlanjur kecampur. Kalau dari awal udah dipisah itu lebih baik, lebih bagus. Nah, kemudian tidak kalah penting juga
masalah makan siang. Kadang panitia pada umumnya tuh kerja dari pagi sampai siang, butuh makan. Makan siang dari mana? Nggak mungkin beli nasi padang. Ada daging korban nih, akhirnya makan daging korban tuh dimasak sama ibu-ibu tuh. Ada yang sedekah. Kadang gitu sebagian daerah di kampung gitu juga. Jadi ngasih hewan korban itu bukan sekedar hewan korban. Kadang ngasih bumbu dia. Panitia katanya mau masak. Boleh, bawa cabai, bawa bawang tuh, bawa micin, bawa bumbu-bumbu dah, sama beras, sekian liter tuh. Nah, sekian yang korban tuh pada sedekah ke panitia, ada jatuhnya tuh sedekah sembako buat masak. Nah nanti dagingnya tuh jadi lauknya buat makan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak panitia makan siang dengan daging korban tersebut? Hukumnya boleh, tapi pakai cara. Caranya bagaimana kata ulama? Banyak caranya. Salah satunya begini.